Jadi gini, kamu pasti udah tahu gurita itu hewan yang super unik. 8 tangan, kulit bisa berubah warna, bisa nyelam dalam-dalam, itu udah biasa. Tapi ternyata, dia punya trik ekstra yang jarang banget dipikirin banyak orang. Kemampuan untuk mengedit RNA-nya sendiri, supaya bisa beradaptasi dengan kondisi laut yang berubah-ubah. Ini bukan fiksi ilmiah, ini nyata. Hasil penelitian para ilmuwan di berbagai belahan dunia. Aku mau ceritain gimana kira-kira prosesnya, kenapa ini penting, dan seberapa cepat gurita bisa menghack tubuhnya sendiri supaya tetap oke di laut. Bayangin kamu tinggal di tempat di mana cuacanya tiap hari bisa beda drastis. Pagi-pagi tuh dingin banget, siang panas banget, terus malamnya berubah lagi. Udah deh, stres. Baju mana yang dipakai? AC-nya di set berapa? Makan apa? Supaya tahan cuaca. Nah, gurita hidup di laut, di mana suhunya bisa berubah karena musim, arus laut, kedalaman air, dan lain-lain. Suhu bisa lebih dingin, suhu bisa lebih hangat. Salinitas tingkat keasinan air bisa beda, tekanan air bisa beda, oksigennya pun bisa beda. Keadaan ini kalau kita di daratan, bisa aja pakai sweater, AC, atau penghangat. Tapi gurita, gak ada baju, gak ada AC, gak bisa pilih rumah. Tapi, gurita punya satu senjata rahasia. Kemampuannya untuk merespons secara langsung dengan mengubah instruksi dalam tubuhnya sendiri. Bukan DNA utamanya, tapi RNA yang fungsinya kayak salinan instruksi dari DNA. Oke, sebelum lanjut ke trik gurita, kita pahami dulu apa itu RNA dan bedanya sama DNA. Supaya yang denger atau nonton gak bingung. DNA itu kayak buku resep utama. Di situ tertulis semua kode-kode genetik tentang bagaimana tubuh harus bekerja, bagaimana sel-sel dibuat, bagaimana protein dibentuk, bagaimana struktural tubuh dibangun. DNA itu stabil dan biasanya berubah hanya lewat generasi ke generasi. Misalnya kalau ada mutasi, kemudian yang punya anak, anaknya mewarisi mutasi itu, dan apabila mutasi itu menguntungkan, lama-lama bisa terseleksi di antara populasi. RNA itu kayak salinan sementara. Dari satu bagian resep itu, misalnya kamu punya buku resep untuk bikin kue coklat. Tapi hari ini, kamu pengen rasa yang agak berbeda. Misalkan tambahan kacang, atau dikurangi gula, kamu bikin salinannya dulu, baru kamu modifikasi salinannya. Bukan buku resep aslinya. Jadi DNA tetap aman. Tapi tubuh punya fleksibilitas untuk mencoba-coba varian supaya lebih cocok dengan kondisi saat itu. RNA ini yang kemudian digunakan untuk membuat protein, enzim, dan berbagai komponen seluler lainnya. Nah, gurita, terutama jenis yang penelitian banyak dilakukan, seperti octopus, Pimaculoides, California, two-spot octopus, dan cephalopod lainnya, cumi, sotong, cumi-cumi laut dalam, dan kerabatnya. Mereka punya sistem RNA editing yang luar biasa aktif. Peneliti menemukan bahwa ketika suhu laut berubah dari hangat ke dingin, atau sebaliknya, gurita bisa dalam hitungan hari saja mengubah banyak salinan RNA yang ada di dalam otaknya, sehingga protein-protein yang dihasilkan juga berubah supaya bisa bekerja lebih baik di suhu yang baru. Misalnya, ada penelitian di mana gurita ditempatkan dalam kondisi air dingin, sekitar 13 derajat Celcius, dan kondisi yang lebih hangat sekitar 22 derajat Celcius. Setelah beberapa minggu, penelitian menunjukkan bahwa pada gurita yang hidup di air dingin, terjadi peningkatan editing RNA di lebih dari 13.000 situs tempat spesifik pada molekul RNA yang mempengaruhi fungsi protein di sistem sarafnya. Sedangkan di air hangat, angka editing yang meningkat cuma beberapa ratus saja. Artinya, gurita merespons dingin dengan banyak perubahan kecil pada RNA-nya agar protein-protein di tubuhnya tetap efektif. Lebih kerennya lagi, perubahan ini nggak cuma butuh waktu berminggu-minggu. Dalam beberapa eksperimen, gurita menunjukkan perubahan editing RNA dalam waktu kurang dari sehari
setelah suhu berubah. Setelah beberapa hari, RNA yang diedit tersebut mencapai level baru yang stabil, yang artinya gurita udah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi baru. Jadi dia nggak cuma adaptasi lama-lama lewat evolusi, tapi real-time adaptasi. Kenapa ini penting banget? Karena sistem saraf otak, neuron, dan protein yang mengatur impuls listrik, sinyal antar sel, pengiriman bahan-bahan dalam sel, dan sebagainya sangat sensitif sama kondisi lingkungan terutama suhu. Protein-protein di neuron yang tugasnya misalnya sebagai kanal ion, saluran yang membuka, menutup untuk ion seperti potasium, sodium harus bekerja dengan kecepatan yang pas. Kalau terlalu dingin, aktivitas kimia melambat. Kalau terlalu panas, bisa jadi terlalu aktif atau rusak. Dengan merubah RNA, gurita bisa bikin versi protein yang tetap bekerja efektif, meski kondisi dingin atau berubah-ubah. Contohnya, penelitian menemukan bahwa dalam kondisi dingin, gurita meningkatkan editing RNA untuk protein yang berhubungan dengan membran sel bagian luar sel, dan juga protein yang mengikat kalsium, yang sangat penting dalam neuron untuk mengirim sinyal. Oke, aku mau ilustrasi biar makin kebayang. Bayangin kamu main game, tapi controller kamu tuh kadang delay. Kalau sambungan internetnya jelek, tombol kamu tekan, tapi responsnya lama. Itu karena sinyal elektronik kurang optimal. Sekarang pikirin tubuhmu sebagai controller untuk gurita. Suhu dingin itu bikin reaksi kimia dan sinyal tubuh jadi lambat sinyal saraf, dan lain-lain. Tapi, gurita ini punya mode otomatis yang bisa mengubah sebagian dari sistem kontrolernya, supaya tombolnya tetap responsif. Bagian RNA editing ini, yang mengubah beberapa bagian sistem saraf, supaya sinyal bisa lewat dengan lebih cepat. Walau, suhu air dinginnya menahan kecepatan normal. Jadi delay kecil dikurangi dengan software upgrade internal RNA. Sistem ini juga fleksibel. Ketika suhu kembali hangat, gurita bisa mengembalikan beberapa editing. Jadi kembali ke versi yang cocok untuk suhu hangat. Jadi mereka nggak terjebak di satu bentuk saja. Ini penting karena laut tidak selalu statis. Misalnya kalau gurita pindah ke kedalaman berbeda, atau laut lagi arus dingin, atau musim berganti, mereka tidak perlu mutasi DNA baru yang butuh generasi dan banyak keturunan untuk bisa adaptasi. Mereka cukup menggunakan editing RNA. Selain itu, RNA editing ini terutama terjadi di otak dan jaringan sarafnya, bukan di semua bagian tubuh. Karena saraf yang paling meretas, sistem fasilitas tubuh untuk merespons cepat. Navigasi, sensor, reaksi bahaya, berpindah tempat, kamuflase, atau menangkap mangsa. Jadi perubahan yang dibuat lebih fokus ke bagian yang kritis. Misalnya, protein untuk mengirim sinyal listrik antar neuron, protein yang mengatur seberapa cepat sinyal bergerak di dalam neuron, dan protein yang membantu neuron merespons dengan tepat terhadap stimulus, seperti perubahan suhu. Penelitian terbaru juga menemukan bahwa jumlah situs RNA yang diedit sangat banyak, ribuan, sampai puluhan ribu, tergantung seberapa besar perbedaan suhu atau seberapa lama gurita berada di kondisi baru. Misalnya pada suhu dingin yang ekstrem atau perubahan suhu yang cukup besar, lebih banyak tempat di RNA yang diedit. Ini menunjukkan gurita punya arsenal adaptasi yang luas. Gak cuma satu atau dua trik, tapi banyak variasi bisa digunakan tergantung situasi. Ada satu contoh spesifik yang menarik. Penelitian melihat protein bernama kinesin 1, yang tugasnya mengangkut bahan-bahan dalam neuron, semacam kurir dalam sel syaraf, dan sinaptotagmin protein yang membantu pelepasan neurotransmitter, yaitu bahan yang dipakai neuron untuk bicara satu sama lain. Saat gurita mengalami perubahan suhu, RNA editing pada bagian-bagian yang mempengaruhi fungsi protein. Protein ini menyebabkan mereka bekerja dengan kecepatan dan sensitivitas yang berbeda agar sesuai dengan keadaan baru. Jadi, bukan cuma gurita ngerasain dingin, tubuhnya jadi kaku, melainkan tubuhnya aktif menyesuaikan seluruh sistem saraf supaya tetap oke. Sinyal antar saraf,
Jangan terlalu lambat. Reaksi jangan kegagapan. Sistem sensor tetap bisa merespons cepat terhadap lingkungan bahaya, mangsa, predator. Semua itu terjadi karena RNA yang diedit, bukan karena mutasi permanen di DNA. Hal menarik lainnya, perubahan ini juga terlihat di alam bebas. Bukan cuma di laboratorium. Ilmuwan menangkap gurita di laut selama musim panas dan musim dingin, dan menemukan bahwa gurita yang ditangkap saat musim dingin memiliki pola editing RNA yang berbeda dibandingkan yang ditangkap musim panas sesuai dengan ekspektasi dari temperatur di lingkungan mereka. Artinya kemampuan ini memang dipakai di alam nyata, bukan cuma hasil eksperimen. Kadang ada pertanyaan, oh, berarti DNA gurita berubah nggak? Jawabannya, tidak. DNA-nya tetap sama. Edit RNA ini tidak diwariskan ke anak secara langsung. Artinya, anak gurita tidak langsung lahir dengan RNA yang sudah diedit sesuai lingkungan induknya. DNA sebagai resep utama tetap stabil. Walau ada mutasi kecil dari generasi ke generasi, seperti makhluk hidup lain. Tapi, RNA sebagai salinan instruksi yang sementara itu bisa diedit tiap hari, tergantung kondisi. Jadi fleksibel banget. Ini yang bikin adaptasi gurita cepat dan efisien. Kenapa nggak semua hewan bisa begini? Banyak hewan punya RNA editing, tapi pada kebanyakan hewan, termasuk manusia, editing itu terjadi di sebagian kecil dari RNA, dan seringkali tidak mengubah protein secara signifikan. Di gurita dan kerabatnya, kelompok yang disebut colioid cephalopods, RNA editing itu skala besar dan berdampak nyata terhadap fungsi saraf. Terus, ada tantangannya juga. Ketika lingkungan berubah terlalu cepat atau ekstrem, apakah gurita bisa mengedit RNA cukup cepat? Penelitian menunjukkan bahwa untuk perubahan suhu yang lambat atau moderat, gurita bisa menyesuaikan. Tapi kalau tiba-tiba dari suhu hangat langsung ke dingin ekstrem atau sebaliknya, adaptasi mungkin butuh waktu, dan kadang tubuh bisa tersentak dulu sebelum bisa menyesuaikan. Tapi, secara keseluruhan, bab 1, ini menunjukkan satu hal. Gurita bukan cuma makhluk laut yang memesona dari luar, tapi punya sistem biologis dalaman yang sangat adaptif. Dia bisa hack instruksi dalam tubuhnya. Bukan DNA yang butuh banyak generasi, tapi RNA-nya yang bisa diedit tiap hari, agar tetap survive di laut yang keras dan berubah-ubah. Nah, sebenarnya bukan DNA yang dia ubah, tapi lebih tepatnya dia ngedit RNA. Loh, bedanya apa tuh? DNA sama RNA? Tenang, aku jelasin versi santainya dulu. Terus kita masuk ke gimana gurita pakai trik ini. Jadi, bisa paham kenapa keren banget. Bayangin, kamu punya buku resep masak warisan dari nenekmu. Di dalam buku itu ada semua resep. Resep kue, resep sayur, resep sambal, segala macam. Buku resep itu, analoginya, DNA-nya, tubuh gurita. Semua instruksi dasar ada di situ. Cara bikin protein, cara sel tubuh bekerja, cara kirim sinyal, cara adaptasi jantung, sel saraf, dan banyak lagi. Tapi, buku resep ini nggak keubah tiap hari. Ini resep utama, permanen, dipakai terus oleh generasi ke generasi. Kalau ada perubahan permanen di buku ini, itu namanya mutasi. Dan biasanya, perubahan itu butuh waktu lama, banyak keturunan, dan lewat generasi. Nah, RNA itu kayak salinan resep dari salah satu halaman buku resep itu. Contohnya, resep sambal, atau resep ayam panggang. Saat kamu pengen bikin ayam panggang, kamu nggak langsung robek halaman aslinya di buku resep nenek, tapi kamu fotokopi halaman itu, terus kamu pakai fotokopi itu di dapur. Kalau salah sedikit di fotokopi, misalnya takaran bumbunya kamu ubah sedikit, ya fotokopian yang berubah buku resep aslinya tetap aman. Itu analoginya RNA, salinan sementara dari instruksi DNA, yang nanti dipakai masak protein. Protein itu sendiri kayak masakan jadi yang keluar dari dapur. Bisa sambal, bisa ayam panggang, bisa sayur,
Tergantung fotokopian resep RNA yang kamu pakai. Kalau fotokopian RNA ini diedit, maka masakannya, proteinnya bisa keluar sedikit. Beda bisa lebih cocok dengan cuaca dingin, lebih kuat terhadap tekanan, atau bisa lebih efisien dalam kondisi lingkungan tertentu. Gurita ini pakai strategi edit RNA supaya masakannya cocok sama lingkungan laut yang berubah-ubah. Misalnya, kalau air laut jadi dingin, beberapa reaksi kimia di dalam sel jadi melambat. Protein yang biasa bekerja bagus di suhu hangat bisa jadi lemah kalau dingin. Kalau kamu kayak punya termometer di rumah, kalau dingin, kamu nyalain pemanas. Gurita nggak punya pemanas, tapi dia bisa ubah protein agar bisa tetap hangat. Dalam artian, bisa bekerja dengan baik walau dingin. Peneliti menemukan bahwa kalau gurita, terutama California to spot octopus bimaculoids, ditempatkan di air dingin sekitar 13 derajat Celcius versus air yang lebih hangat, 22 grados. Mereka melihat perubahan besar di banyak salinan RNA yang dipakai oleh gurita. Lebih dari 13.000 lokasi pada RNA-nya yang menghasilkan protein dikoreksi agar sesuai dengan kondisi dingin. Kalau di air yang hangat, editannya jauh lebih sedikit. Maksudnya, lokasi pada RNA itu, misalnya, satu huruf dalam rantai RNA diganti atau diedit. Huruf ini mewakili basa nukleotida di RNA. Ada beberapa jenis, misalnya adenosin. Kemudian bisa diubah ke sesuatu yang namanya inosin lewat enzim yang namanya adenosine deaminase acting on RNA. Jadi enzim ini bakalan mengintip salinan resep. Lihat bagian mana yang mungkin kurang cocok untuk suhu dingin. Lalu ubah satu huruf, bukan di DNA, cuma di RNA. Karena RNA cuma sementara. Besok bisa diubah lagi kalau kondisi berubah. Terus, bagian yang diedit itu seringnya bagian yang mempengaruhi fungsi protein di otak atau sistem saraf. Kenapa fokus ke otak? Karena otak dan neuron sel saraf itu yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti suhu. Otak harus bisa kirim sinyal cepat. Sensor harus bisa mendeteksi perubahan di sekitarnya. Koordinasi otot, reaksi terhadap predator atau mangsa, semua itu tergantung protein dan sistem saraf. Kalau sinyal saraf lambat karena suhu dingin, mungkin gurita jadi lambat refleksnya. Jadi kesulitan cari makan, atau predator bisa nyerang duluan. Jadi, gurita ubah RNA supaya protein yang mengatur fungsi neuron bisa tetap responsif. Contohnya ada dua protein spesifik yang diteliti, kinesin 1 dan sinaptotagmin. Kinesin 1 itu semacam kurir di dalam neuron yang mengangkut bahan atau muatan lewat jalur-jalur seluler. Sedangkan sinaptotagmin itu penting untuk pelepasan neurotransmitter zat kimia yang dipakai neuron untuk saling bicara. Waktu suhu dingin, editan RNA pada bagian yang mengatur kecepatan transport oleh kinesin 1 membuat muatan ikan dalam sel lihat, bahan dalam neuron tetap bisa diangkut meski dingin. Sedangkan untuk sinaptotagmin, editannya mengubah bagaimana dia merespons kalsium, yang penting untuk komunikasi antar sel saraf, supaya sinyal bisa dilepas dengan tepat. Yang menarik, perubahan atau edit RNA ini bisa mulai terjadi dalam hitungan jam sesudah suhu berubah, bukan butuh hari-hari atau minggu-minggu. Setelah suhu tetap di kondisi baru selama beberapa hari. Editan RNA ini mencapai titik stabil, steady state, di mana RNA yang diedit pada banyak situs sudah berubah ke pola baru yang cocok. Intinya, gurita ini pakai sistem RNA editing sebagai semacam mode adaptasi cepat. Kalau kamu dulu, tiap kali cuaca dingin tiba, kamu langsung ganti jaket tebal. Nyalain pemanas, pakai sarung tangan, itu kayak gurita ganti versi protein di dalam tubuhnya, supaya tetap hangat, dalam artian tetap berfungsi normal. Tapi, dia nggak ganti DNA. Karena mengganti DNA itu kayak ganti isi buku resep utama. Bukan hal yang gampang, dan bisa bawaan ke anak-anaknya. RNA editing jauh lebih fleksibel
dan reversible. Ada detail lucu. Ketika suhu kembali hangat, banyak editan yang dilakukan pada suhu dingin bakal dikurangi. Dikembalikan ke versi arena normal yang cocok untuk hangat. Jadi gurita bisa bolak-balik menyesuaikan tergantung lingkungan. Gak terjebak di satu versi aja. Peneliti juga melihat bahwa di alam liar, bukan hanya di lab. Gurita-gurita yang diambil dari laut pada musim dingin punya pola edit arena berbeda dibanding yang diambil waktu musim panas. Cocok dengan ekspektasi bahwa karena lingkungan nyata berubah, gurita juga pakai trik ini di kehidupan aslinya. Jadi bukan cuma eksperimen, tapi benar-benar terjadi di laut. Ada hal menarik lagi. Perubahan arena editing ini lebih banyak terjadi waktu air dingin dibanding waktu hangat. Jadi suhu dingin kayak memicu gurita untuk lebih banyak ngedit arena supaya protein-protein dalam neuralnya tetap aktif. Hal ini masuk akal karena suhu dingin berpengaruh besar ke kecepatan reaksi biokimia enzim bisa jadi lambat, membran sel bisa jadi kaku, sinyal listrik antar neuron bisa lebih sulit dilewatkan. Dengan mengedit arena, gurita bisa ubah sedikit struktur protein supaya tetap fleksibel, supaya membran sel tetap agak lebih lentur, supaya kanal ion yang membuka dan menutup bisa lebih cepat atau sesuai kondisi, agar neuron tetap bisa cepat merespon. Satu pertanyaan unik, kenapa gurita nggak cuma mutasi DNA saja, biar generasi selanjutnya punya pola protein yang cocok? Jawabannya, mutasi DNA itu tetap permanen dan diwariskan. Tapi bisa punya efek samping juga, dan butuh waktu lama untuk seleksi alam, supaya mutasi yang menguntungkan tetap ada, dan yang merugikan hilang. Tapi kalau lingkungan berubah terus-menerus, mutasi permanen bisa malah bikin salah. Misalnya, kalau gurita mutasi supaya cocok dingin terus, tapi musim panas tiba-tiba, mutasi permanen itu jadi merugikan. Dengan arena editing, gurita bisa adaptasi cepat dan fleksibel. Edit saat diperlukan, balik ke versi normal saat kondisi kembali biasa. Masih ada bagian teknis yang menarik. Jenis pengeditannya itu yang disebut A2E editing. Artinya, enzim ADAR mengganti basa adenosin A di RNA menjadi inosin 1. Inosin ini pas nanti dibaca sebagai guanosin G dalam proses terjemahan protein. Jadi, pada akhirnya, protein bisa jadi bawa instruksi G bukan A di titik itu. Efeknya bisa kecil, cuma satu huruf. Diganti, tapi bisa sangat signifikan kalau titiknya di bagian penting dari protein. Misalnya situs yang mengatur kecepatan aktivitas enzim, atau bagian yang kontak dengan molekul lain, atau bagian yang mempengaruhi kestabilan protein, atau bagian yang menyambung antar sel saraf. Ada juga konsekuensi dan batasannya. Salah satunya adalah bahwa edit RNA memerlukan sumber daya energi sel harus punya enzim ADAR aktif. Mekanisme pengawasan bahwa editannya cocok, bahwa tidak merusak fungsi. Kalau lingkungan berubah terlalu cepat atau ekstrim, mungkin gak semua edit bisa langsung mengikuti. Peneliti mencatat bahwa adaptasi melalui RNA editing lebih efektif kalau perubahan suhu itu bertahap, bukan mendadak ekstrim. Sebagai contoh, dalam studi di lab, ketika suhu diturunkan perlahan ke 13 derajat Celcius, gurita punya waktu untuk menyesuaikan editingnya. Tapi, kalau tiba-tiba dari suhu hangat langsung ke dingin yang jauh, adaptasi mungkin tidak sempurna di awal. Semua ini bikin kita kagum. Trik gurita bukan cuma soal bisa ubah tampilan atau kamuflase doang, tapi sampai ke level seluler, ke level molekul, supaya organ yang sensitif seperti sistem saraf tetap bekerja di berbagai kondisi lingkungan. Mereka menggunakan RNA editing untuk mengoptimalkan protein agar tetap kuat, responsif, cocok dengan lingkungan yang berubah. Dan yang paling keren, bisa bolak-balik kalau kondisi berubah lagi. Dan ini terjadi cepat dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Bukan generasi puluhan atau ratusan tahun macam evolusi DNA mutasi. Sehingga kalau di video kamu nanti, bagian dia ngapain sih? Ini bisa diceritain kayak
Gurita itu kayak chef profesional yang punya resep dasar DNA. Tapi setiap hari, cek suhu dapur, cek cuaca luar, cek suhu air laut. Kemudian dia buka salinan resep itu, Eren. Lihat bagian mana yang bisa dipangkas atau diganti, biar rasa atau teksturnya tetap enak. Lalu dia modifikasi salinan itu, bikin protein yang cocok. Dan kalau temperaturnya berubah, dia bisa kembalikan modifikasinya atau ganti yang lain. Jadi edit RNA ini bukan hal kecil. Ribuan titik ditembak di RNA yang digunakan Gurita untuk bikin protein. Dan efeknya nyata di sistem saraf. Kecepatan sinyal antar sel, bagaimana neuron merespons, bagaimana protein bergerak di dalam sel, sampai ke seberapa cepat Gurita bisa bergerak atau bereaksi terhadap bahaya. Harusnya kita takut atau kagum. Gini, makin kesini makin kelihatan kalau kemampuan Gurita ngedit RNA-nya bukan cuma trik keren buat bertahan hidup, tapi juga bikin mereka super adaptif. Dalam arti, mereka bisa hidup di situasi yang mungkin bikin banyak hewan lain kesulitan. Bayangin, di laut, kondisi bisa berubah drastis. Suhu turun drastis, arus air tiba-tiba mengalir dingin, kedalaman berubah, tekanan air berubah, sampai salinitas air bisa bergeser kalau misalnya air tawar masuk. Semua itu bisa stres untuk tubuh makhluk laut. Tapi Gurita punya fleksibilitas, karena RNA editingnya memungkinkan tubuhnya menyesuaikan fungsi sarafnya, cara protein bekerja, kecepatan sinyal saraf, dan banyak fungsi penting lainnya. Ilmuwan bilang ini salah satu kemampuan biologis paling aneh dan paling indah di dunia hewan. Karena sangat jarang ada makhluk yang punya versi alternatif dari instruksi tubuhnya yang bisa di-custom secara cepat seperti ini. Tapi di balik kekaguman itu, ada juga sisi yang bikin kita mikir. Apakah ada bahaya? Apakah kemampuan ini bisa bikin Gurita terlalu bawel di ekosistemnya? Atau bahkan menantang batas alam. Misalnya, kalau lingkungan berubah makin cepat karena perubahan iklim, apakah Gurita bisa tetap ikutan temponya? Karena RNA editing memang fleksibel, tapi bukan berarti nggak ada limitnya. Dalam studi yang terakhir, Gurita yang ditempatkan di air dingin besar-besaran menunjukkan editing RNA di lebih dari 13.000 situs dalam otak atau neuralnya. Tapi di kondisi hangat, hanya sedikit situs yang menunjukkan editing. Artinya kalau perubahan suhu relatif kecil atau perlahan, Gurita punya waktu untuk adaptasi. Tapi kalau tiba-tiba berubah ekstrem, mereka bisa kerepotan dulu sebelum tubuhnya sempat menyesuaikan. Selain itu, ada trade-off biologi yang cukup menarik. Karena Gurita terlalu mengandalkan RNA editing untuk adaptasi cepat, DNA mereka cenderung tidak berubah dengan cepat. Mutasi permanen pada DNA yang diwariskan ke keturunan relatif lebih lambat dibandingkan banyak spesies lain. Artinya, evolusi jangka panjang lewat perubahan DNA mungkin berjalan agak lebih lambat. Tapi itu bukan berarti Gurita stagnan, mereka tetap berevolusi. Tapi fleksibilitas lewat RNA memungkinkan mereka tidak terlalu bergantung pada mutasi DNA untuk menghadapi perubahan lingkungan jangka pendek. Nah, kenapa DNA-nya jadi jarang berubah? Karena sebagian besar perubahan adaptif yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bisa dipenuhi dari pengeditan RNA. Jadi, tubuh Gurita lebih memilih opsi yang bisa dibalik reversible dan cepat daripada perubahan permanen yang bisa membawa risiko. Misalnya, kalau mutasi DNA penting terjadi, tapi kemudian lingkungan kembali ke kondisi sebelumnya, atau kondisi baru yang tak terduga muncul. Mutasi permanen itu bisa jadi beban. Sementara RNA editing bisa fleksibel. Edit jika perlu, kembalikan jika perlu. Itu seperti kamu punya jaket musim dingin dan jaket musim panas. Bisa ganti sesuai cuaca. Bukan kamu ubah struktur bajumu tiap musim. Tapi kemampuan ini juga punya batas. Misalnya, dalam studi mereka melihat bahwa adaptasi melalui RNA editing sangat efektif untuk perubahan suhu udara atau air yang dalam kisaran normal atau moderat. Tapi untuk perubahan mendadak, ekstrem, atau kondisi lingkungan yang abnormal, misal kadar oksigen, tiba-tiba rendah, polusi besar,
atau perubahan kimia air drastis mungkin, RNA editing saja tidak cukup. Gurita bisa mengalami stres, fungsi sel bisa terganggu, sinyal saraf bisa jadi kacau, sebelum tubuhnya sempat menyesuaikan versi editannya. Ilmuwan mencatat bahwa untuk perubahan drastis, efek adaptasi bisa saja tidak sempurna, atau ada periode transisi, di mana gurita lebih rentan. Ada juga efek samping yang mungkin muncul kalau terlalu sering mengedit RNA atau edit di banyak tempat. Meskipun enzim-enzim yang melakukan edit, seperti ADAR, bekerja baik, pengawasan sel harus tetap tinggi agar editan tidak menghasilkan protein yang cacat atau menyebabkan kesalahan fungsi. Karena protein neural sangat sensitif, kesalahan kecil bisa memperlambat sinyal, menyebabkan metabolisme sel terganggu, atau bahkan sel saraf mati kalau protein kunci tidak bekerja dengan baik. Jadi sistemnya harus tetap seimbang. Banyak edit, tapi tidak sembarangan. Manajemen risiko di dalam sel sangat penting. Sekarang, apakah kita harus takut kalau gurita lebih pintar? Suatu hari bisa mengungguli manusia. Hehe. Ini perbandingan yang lucu tapi menarik buat dipikirin. Kecerdasan manusia itu kompleks. Kita punya bahasa, budaya, teknologi, kemampuan berpikir abstrak tinggi, membuat alat, memanipulasi lingkungan. Gurita memang cerdas. Mereka punya kecerdasan dalam arti biologis, memecahkan masalah di lingkungannya, berkamuflase, membuka kancing atau tutup wadah, navigasi, memori ruang, semua itu sudah luar biasa untuk hewan laut. Tapi kemampuan ngedit RNA ini bukan tentang kecerdasan dalam arti teknologi atau kebudayaan. Ini soal adaptasi internal. Artinya gurita bisa merespons perubahan lingkungan lebih cepat dan fleksibel dibanding banyak hewan lain. Tapi mereka nggak punya literatur, teknologi, atau komunikasi kompleks kayak manusia. Jadi lebih pintar di konteks ini adalah lebih fleksibel, adaptasi biologi, bukan lebih pintar dalam arti manusia. Tapi tetap, kemampuan ini membuat kita harus mengaguminya. Bayangin, makhluk hidup yang tiap hari bisa ngecek kondisi sekitar, lalu secara molekuler melakukan koreksi kecil yang membuat fungsi otaknya tetap bagus, signal sarafnya tetap cepat, refleks tetap tajam, sensor sinyal tetap akurat. Itu sesuatu yang sangat keren. Sementara manusia kita bergantung banyak pada inovasi luar pakaian, peralatan, teknologi, pemanas, pendingin, obat gurita. Sebagian besar melakukan itu dari dalam tubuhnya sendiri. Kita harusnya merasa kagum, karena ini bukti bahwa alam punya solusi adaptasi yang sangat kreatif dan efisien. Ada kemungkinan juga dari sisi ilmiah dan aplikasi. Kemampuan gurita ini memberi inspirasi bagi penelitian manusia. Misalnya, apakah suatu hari kita bisa memakai teknik serupa untuk memperbaiki penyakit yang terkait dengan RNA editing yang salah, atau mempercepat pemulihan saraf, merespons cedera otak, atau kondisi neurologis lainnya? Ilmuwan sudah mulai mempertimbangkan bahwa mempelajari gurita dan sefalopoda lain bisa membuka wawasan tentang bagaimana sistem neurosensori bisa dibuat lebih tahan terhadap stres lingkungan atau penyakit. Tapi semua ini bukan berarti kita harus was-was gurita akan take over dunia. Evolusi butuh banyak hal. Adaptasi, kemampuan reproduksi, tekanan seleksi, lingkungan, interaksi antar spesies. Gurita bisa sangat canggih adaptasinya, tapi mereka tetap makhluk laut dengan batas fisik, batas umur, batas kemampuan, reproduksi, dan mereka tetap terpengaruh oleh kondisi lingkungan ekstrem yang di luar kapasitas adaptasi mereka. Jadi pada akhirnya, yang paling wajar adalah kita merasa kagum daripada takut. Karena kemampuan gurita ini merefleksikan betapa luar biasanya mekanisme adaptasi hidup. Ini bukan fiksi. Ini teori dan eksperimen ilmiah yang nyata. Kita bisa belajar banyak dari gurita, bahwa fleksibilitas, adaptasi cepat, dan kemampuan memperbaiki diri dalam tingkat molekuler itu sungguh luar biasa dan bisa menjadi inspirasi. Apalagi di zaman kita yang lingkungan berubah cepat karena manusia sendiri.
Gurita memperlihatkan satu model bagaimana makhluk hidup bisa punya buffer penyangga terhadap perubahan. Kemampuan gurita ini juga mengingatkan kita bahwa genetika bukan cuma soal DNA yang tetap selama hidup. Ada lapisan regulasi, lapisan pengontrol yang bisa adaptif dan sangat dinamis. Seperti RNA editing, ini memperluas pandangan kita tentang apa artinya hidup, bertahan, dan berubah. Jadi ya, mungkin kita nggak usah takut. Gurita akan jadi yang paling pinter, tapi kita harus respect. Kita harus ambil pelajaran. Jangan selalu berharap solusi permanen seperti DNA mutasi. Kadang-kadang solusi yang bisa dibalik dan cepat adaptasi itu lebih berguna. Dan sambil kita kagum, kita juga harus menyadari bahwa gurita tetap tunduk pada batas alamnya.